Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kali ini penanya bernama Dabutar Lalahi. Nah, beliau bertanya melalui komentar yang isi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Saya bacakan ya. Kalau tanah kita diserobot orang, langkah yang kita ambil baiknya melapor ke polisi atau langsung diuji ke pengadilan. Nah, saran saya lapornya ke saya dulu gitu, baru nanti saya jelaskan. Oke, bercanda. Kita langsung aja menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh Dabutar Lalahi. Nah, sebelum itu saya mau coba jelaskan kepada teman-teman mengenai tentang apa itu arti penyerobotan tanah. Nah, penyerobotan tanah itu merupakan suatu atau salah satu masalah di bidang pertanahan yang paling sering terjadi di Indonesia. Nah, sebelum menguraikan lebih jauh tentang penyerobotan tanah, perlu untuk memahami arti kata daripada penyerobotan. Nah, penyerobotan itu berasal dari kata serobot atau menyerobot yang dapat diartikan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tidak mengindahkan hukum dan aturan. Sebagai contoh saya akan ambil misalnya contoh mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya. Perbuatan yang menyimpang dari aturan, kemudian menggunakan jalan semau-maunya tanpa menghindari atau tanpa mengindahkan aturan hukum. Nah, sedangkan kata penyerobotan itu adalah proses cara perbuatan menyerobot itu dilakukan. Nah, berdasarkan uraian yang saya sebutkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyerobotan tanah adalah suatu tindakan yang disengaja oleh pelaku untuk masuk, menempati, atau menguasai tanah orang lain tanpa hak dan melanggar hukum. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana menyelesaikan masalah hukum tentang penyerobotan tanah? Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan lanjutan, bagaimana atau apabila penyerobot mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain, bagaimana solusi hukumnya? Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah pemilik tanah dapat menuntut ganti rugi? Nah, saya akan coba menjelaskan ketiga pertanyaan tadi. Nah, jika penyerobotan tanah yang belum bersertifikat oleh pihak lain yang tidak berhak, maka pihak yang dirugikan atas perbuatan penyerobotan tersebut dapat menempuh jalur hukum sebagai berikut. Yang pertama, membuat laporan polisi. Dengan dasar hukum, yang digunakan untuk mengajukan laporan polisi adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya. Nah, menurut Perpu Nomor 51 Tahun 1960, yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang dipunyai dengan suatu hak oleh perseorangan atau badan hukum. Yang berhak yang dimaksud di sini adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah tersebut. Nah, pengertian memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Kemudian dalam pasal 6 ayat 1 Perpu 51 tahun 1960 mengatur hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp5.000. Nah, Pasal 6 ayat 1 Perpu nomor 51 tahun 1960 merupakan tindak pidana pelanggaran, bukan kejahatan. Nah, jika tanah yang diserobot oleh orang lain tersebut belum disertifikatkan oleh pemiliknya, oleh pemilik yang sah maksudnya, sementara penyerobot mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain seperti menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verban, maka terhadap penyerobot berlaku pasal 385 ayat 1 KUH pidana yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan kredit verban suatu hak yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain mempunyai hak di atasnya. Nah, cara yang kedua, selain membuat laporan polisi, teman-teman juga bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Nah, atas tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pihak lain, teman-teman dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat di mana objek tanah berada dengan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Saya akan coba sebutkan. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
Kemudian Munir Fuadi dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer dalam halaman 55 menyebutkan ada 7 model perbuatan melawan hukum terkait penyerobotan tanah milik orang lain. Yaitu yang pertama, perbuatan melawan hukum karena masuk ke tanah orang lain. Nah, yang kedua, perbuatan melawan hukum karena menyebabkan seseorang masuk ke tanah milik orang lain. Nah, yang ketiga, perbuatan melawan hukum karena menyebabkan suatu benda, misalnya hewan piaraan, masuk ke tanah milik orang lain. Nah, yang model keempat itu perbuatan melawan hukum karena seseorang secara melawan hukum tetap tinggal di atas tanah milik orang lain. Misalnya menyewa atau menyewa tanah atau menyewa rumah yang sudah habis masa kontraknya tetapi masih tetap tinggal di tempat tersebut. Nah, kemudian model yang kelima, perbuatan melawan hukum karena menyebabkan orang lain secara tanpa hak tetap tinggal di atas tanah milik orang lain tersebut. Kemudian model yang nomor 6, perbuatan melawan hukum karena menyebabkan suatu benda secara tanpa hak tetap tinggal di atas tanah milik orang lain tersebut. Kemudian model yang ketujuh, perbuatan melawan hukum karena kegagalan seseorang untuk memindahkan suatu benda dari tanah milik orang lain, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk memindahkan benda tersebut dari tanah orang lain tersebut. Kemudian lebih lanjut, menurut Munir Fuadi dalam bukunya halaman 134, bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum adalah satu, ganti rugi kompensasi. Atau ganti rugi kompensasi merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebagian besar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Kemudian ganti rugi penghukuman. Ini merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Nah, jika yang melakukan penyerobotan telah mendirikan bangunan di atas tanah pihak yang berhak, maka selain gugatan ganti rugi sebagaimana saya jelaskan tadi, pihak yang berhak atas tanah tersebut juga dapat memohonkan dalam gugatannya untuk dilakukan eksekusi pembongkaran dan atau pengosongan tanah tersebut. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya tentang langkah hukum jika terjadi penyerobotan tanah oleh pihak yang tidak berhak. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, salam keadilan.